Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi bareng saya Malva di sini. Sebuah film yang berjudul The Jester menceritakan seorang psikopat yang memiliki kejeniusan amat sangat tinggi. Bahkan lewat sulapnya dia bisa membunuh dengan sangat mudah. Dan inilah alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah negara besar Amerika Serikat, tepatnya sebelum acara festival Halloween tiba. Kisah akan dimulai dari seorang pria yang bernama John telah diikuti seorang psikopat, sebut saja dia namanya Jester. Lewat hipnotisnya, Jester memanfaatkan kekacauan pikirannya John karena saat itu beliau sedang tidak baik dengan keluarganya yang dulu. Seolah-olah John bisa melihat waktu anaknya masih kecil. Dan baru kali inilah telepon beliau bisa diangkat oleh anaknya yang bernama Emma untuk meminta maaf dan menyesali sudah meninggalkan keluarganya begitu saja. Namun sayangnya permintaan maaf itu ditolak oleh Emma. Nothing's wrong with me. I'm just, I'm. Lalu setelah itu Jester memperlihatkan dirinya bahkan meledek John merengek-rengek seperti anak kecil. Entah dari mana asalnya seikat tali tiba-tiba ada di leher John. Yang menariknya lagi adalah Jester bisa membunuh tanpa menyentuh si korban sedikit pun. Singkat cerita, Emma datang ke acara pemakaman ayahnya. Dan mari saya akan perkenalkan satu lagi anak John tapi beda ibu. Dia yang bernama Jocelyn. Yeah, it is. Waktu masih bayi, Jessie sudah ditinggal mati oleh ibunya dan sekarang ditinggal oleh ayahnya. Tentu sangat terpukul sekali atas apa yang sudah terjadi menimpanya. Tapi untungnya Jessie mempunyai 3 teman yang sangat amat peduli terhadapnya. Mereka yang bernama Liam, Maddie, dan Alexis. Hey, Mom. How are you? I'm okay. Just wanted to let you know that. Tidak jauh dari sana, Emma dihubungi oleh ibunya untuk menanyakan tentang pemakamannya John, sekaligus meminta beliau untuk segera pulang. Namun Emma menolak hal itu karena 2 hari lagi beliau akan bekerja di salah satu kota yang tidak jauh dari sana. Tak hanya itu, Emma juga memberitahu bahwa besok beliau akan bertemu Jessie. Saat menoleh ke belakang, Emma melihat Jester yang menari di depan makam ayahnya. Sedikit bingung baginya, Emma pun tidak terlalu peduli dan langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian, 2 orang penjaga makam itu mendatangi Jester untuk segera pergi dari sana. Jika tidak, maka mereka akan melaporkan Jester ke kepolisian. Dengan sedikit trik sulapnya, Jester menghilang lalu muncul lagi seperti hantu. Bahkan langsung membunuh 2 orang tersebut secara satu persatu. Jimmy, what happened? Singkat cerita, mereka bertemu kembali. Di sana, Jessie berterima kasih kepada Emma sudah mau datang untuk menemuinya. Sambil ditemani beberapa botol minuman, mereka tidak sungkan untuk saling tukar cerita di usia mudanya. And he's like, sure, I'll pose for a photo. And then he turns around and Awful. that is rock stars. Setelah itu, Jessie memberikan satu amplop yang berisi foto Emma bersama John di waktu masih kecil dan menjelaskan bahwa di malam itu John tewas sambil memegang foto tersebut. Jessie mencoba merangkul hati Emma dengan perkataan John adalah ayah kita. Namun sayangnya Emma menolak karena waktu dulu Emma melihat ibunya yang menangis akibat perceraian itu. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun kemudian Emma mendapat kabar bahwa John sudah menikah lagi, bahkan sudah memiliki satu anak perempuan yaitu Jessie. Later, we got word that he was married again to my mom for what he did to me. He was not a father to me. No, he think I want that. Seorang pria yang duduk di bangku bar mengaku mengenali John sudah 15 tahun bekerja di perusahaan yang sama, bahkan meremehkan John yang seharusnya dia tidak perlu bicarakan. Akibat hal itu, Jessie sedikit emosi dibuatnya. Balelol ajik. Di perjalanan, Emma merasa ketakutan saat melihat Jester yang tiba-tiba ngilang ngilang lagi, muncul lagi. Merasa ada yang tidak beres, Emma pun mencari perlindungan ke salah satu toko yang ada di sana. He's taking a liking to you.
Jester bertemu dua anak kecil yang sedang mengambil permen di depan rumah orang lain. Lalu si anak itu meminta beliau untuk melakukan sulap di luar nalar manusia, hingga mereka pun lari ketakutan dibuatnya. Hey. Me's back! Let me go! Please! Malam itu Jesse menonton film horor ditemani sebatang rokok haram. Efek halusinasinya, Jesse melihat satu sosok yang berdiri di balik jendelanya. Dan tak lama kemudian, 3 rekannya datang ke sana. Lalu di sisi lain, Emma membeli 1 botol alkohol demi menenangkan pikirannya. She's just laying there with her eyes half open and she says, I'm gonna go take a shower. Mereka mengingatkan Jesse bahwa malam ini akan ada acara festival Halloween yang sangat megah dari tahun kemarin. Karena Jesse sewaktu John masih hidup, mereka berdua tidak pernah absen sama sekali. Dan ketika Jesse pergi ke kamar ayahnya, tiba-tiba sosok John muncul menghantuinya. Di sisi lain, Emma mendorong Jester yang selalu saja muncul tiba-tiba dari segala arah. Akibat dorongan itu, sebotol minuman miliknya pecah. Jester melakukan trik sulapnya, yakni menebas lehernya lalu bangkit lagi seolah-olah dia tidak bisa mati. Mereka berempat akhirnya pergi ke tempat di mana acara festival itu diselenggarakan untuk mencoba permainan rumah berhantu. Di dalam sana, Jesse melihat kaki John yang bergelantungan. Di waktu yang bersamaan, beliau pun dikagetkan oleh Maddie yang membuat rasa takut itu semakin tinggi. You're just my mom. I know. Setelah keluar dari sana, Jesse mengeluarkan unek-uneknya merasa hidupnya tidak seberuntung orang lain. Hingga Maddie pun mengingatkan Jesse bahwa mereka bertiga sangat peduli sekali terhadap dirinya. Apapun yang akan terjadi, mereka tidak akan pernah meninggalkan Jesse sendirian. see you again. Di sisi lain, Emma kembali ke toko itu untuk mencari perlindungan sekaligus memberitahu bahwa Jester sudah melakukan hal konyol. Namun sayangnya si pemilik toko itu tidak percaya. Karena saat itu toko akan tutup, jadi beliau meminta Emma untuk segera pergi. Jika tidak, maka si pemilik toko akan memanggil polisi. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang untuk memintai keterangan. Tentu Emma pun menjelaskan sedetail mungkin apa yang sudah terjadi. Tapi sayangnya mereka tidak percaya akan hal itu, malah justru menekan Emma karena sudah terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. A guy come back to life. Sambil diinterogasi, Emma melihat Jester yang masuk ke toko itu. Ya tentu Emma pun langsung beritahu mereka. Seperti biasa, Jester melakukan trik sulap yang awalnya di belakang mereka tiba-tiba sudah ada di belakang Emma. Akibat hal itu, kepolisian meminta Jester untuk segera membuka topengnya. Merasa muak dengan polisi itu, Jester akan membunuhnya dengan cara yang berbeda, yakni awalnya memperlihatkan trik sulap pindah borgol. Setelah itu, Jester memasukkan topi ke kepala polisi, dan seketika itu pula kepala polisi itu hilang. Polisi satunya lagi mencoba menembak Jester, tapi sayangnya bidikan itu meleset malah justru menembak rekannya. Bahkan Jester bisa menangkap peluru dari jarak beberapa meter saja. Dan yang lebih anehnya lagi adalah polisi itu menembak dirinya sendiri. Di acara itu Jesse melihat John yang masih hidup dan di waktu bersamaan Liam datangi Jester yang akan melakukan trik sulap kepadanya. Liam tidak menyadari bahwa Jester adalah psikopat yang kejam. Ya tentu sudah jelas bahwa target selanjutnya adalah mereka yang ada di festival. Teeth are gone! What the fuck? What the fuck? Emma merasa panik saat ibunya beritahu bahwa Jesse telah tertangkap oleh Jester. Emma pun bingung dari mana ibunya bisa tahu bahwa nyawa mereka sedang terancam oleh Jester. Mungkin saja itu salah satu trik sulapnya dia. It's like I always say, a little more smiling. But I suppose you got that from your father.
Setelah itu Emma bertemu dengan John supaya Emma tahu bahwa John sudah berusaha untuk meminta maaf dan mencoba untuk memperbaiki lagi. Tapi Emma menolaknya seolah-olah kesalahan itu ada pada dirinya. Inside your gut, it is festering, feeding, gnawing. Di sana Emma bertemu seorang anak kecil saat ditanya siapa dirinya. Ternyata dia adalah Jessie kecil yang sedang tersesat. Emma tahu bahwa semua itu tidaklah nyata, hanya sekedar halusinasi yang dibuat oleh Jester. Bahkan dengan sengajanya Jester memperlihatkan kemesraan John bersama Jessie agar Emma lebih terpukul lagi. When in fact, my one true mistake was ever having you in the first place. Tidak hanya John saja, Jessie juga melakukan hal yang sama, menuduh Emma adalah beban keluarganya. Untuk menghilangkan beban itu, Jessie meminta Emma segeralah bunuh diri di hadapannya. Beliau tahu betul bahwa semua itu tidaklah nyata, tapi naasnya tusukan tadi sampai ke tubuh yang nyata. You're not real. Tidak peduli asal-usulnya dari mana, Emma menganggap Jester adalah penyakit. Bahkan Emma menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari lagi. Terserah Jester mau apakan aku, tapi dengan satu syarat, jangan pernah ganggu Jessie lagi. Dan hingga pada akhirnya, Jester pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, besok harinya Emma datang ke makam ayahnya bercerita bahwa dirinya malam itu ingin sekali berbicara panjang lebar. Tapi yang sudah terjadi bukan salahnya Emma, melainkan itu pilihan John sendiri. But what happened? Seburuk apapun sikap perilaku ayah terhadap anaknya, tentu pintu maaf pasti selalu terbuka untuknya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Emma ingin sekali memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Tapi kini itu semua hanyalah mimpi. Here. You made your own choices, and Setelah itu Emma akan memperbaiki hubungan dengan adiknya. Bahkan banyak sekali pelajaran yang bisa dikutip dari setiap kejadiannya. Karena guru terbaik bukan dari pangkat jenderal, insinyur, sarjana atau apalah. Tapi guru terbaik adalah pengalaman hidupnya. Tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah hauk belakong bletim sakong yupi hawa tudai kadai siding tabliba yumin se kejang mama nyemplong lakem lakek. Artinya kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Itu saya Malpam wakili Jurik Jarian pamit undur diri. See you next video. Bye bye.